Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap bil khusus sahibatul bait. Biasanya pos majelis taklim biasanya. Tapi khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal 'arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Monggo silakan, halaman berapa sekarang Bu? 478. Monggo. Yaum al-Firo, yaitu hari-hari meninggalkan Allah Ta'ala berdunia. Hari meninggalkan Allah Ta'ala berdunia. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anaknya. Al-Qasas ayat 34-36. Yakni bahwa setiap orang pada hari kiamat telah akan lari meninggalkan temannya karena takut dituntut. Boleh jadi karena di antara mereka pernah terjadi berbagai masalah semasa di dunia, atau agar temannya itu tidak melihat kesusahan yang dialaminya saat itu. Abdullah bin Tawfiq al-Abhari berkata, seseorang lari meninggalkan saudara, ayah, ibu, istri dan anak-anaknya. Setelah ternyata mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apapun untuk menghilangkan kesusahan dan penderitaan yang dialaminya. Dia lari mencari siapa yang bisa menolongnya. Andaikan ketidakberdayaan itu telah diketahuinya selagi di dunia, niscaya dia tak akan mengandalkan siapapun selain kepada Tuhannya yang Maha Pengampun. Al-Hasan berkata, orang yang pertama-tama lari meninggalkan ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Orang yang pertama-tama lari meninggalkan
kiamat dengan hak Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat dan juga berkat para sahabatnya yang mulia dan luhur. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dihimpun bersama kelompok mereka. Dan kiranya Allah tidak membuat kita menyimpang dari jalan dan mazhab mereka atas anugerah dan karunia-Nya. Amin. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Tidak hanya seorang ulama saja yang telah menyebutkan nama-nama hari kiamat seperti tersebut di atas secara penulisan, tapi tanpa tafsir. Mereka antara lain Ibnu Najah dalam kitab Subul al-Khair, Abu Hamid al-Ghazali di berbagai tempat dalam kitab-kitab yang ditulisnya seperti Al-Qidiyah dan lain-lain, dan Al-Katabi dalam kitab Ulum Al-Akbar. Adapun yang baru Anda baca adalah nama-nama hari kiamat dengan tafsirnya masing-masing. Menurut Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi dalam kitabnya Sirat Al-Buridi, hanya terkadang tafsirannya kami tambahi. Alhamdulillah. Bahkan sebenarnya tidak tertutup kemungkinan bahwa kiamat itu masih punya nama-nama lain selain yang telah kami sebutkan di atas, berdasarkan keadaan-keadaan yang bakal terjadi di waktu itu, seperti Yaum al-Izdiham, hari berdesakan, Yaum ad-Dahari, hari saling bertunjukkan, Yaum Ikhtilaf al-Aqdam, hari kaki-kaki saling bersilangan, Yaum al-Inji, hari memalukan, Yaum al-Hawan, hari kerendahan, Yaum al-Azul, hari kehinaan, Yaum al-Iktikor, hari membutuhkan, Yaum as-Syahar, hari kekalahan, Yaum al-Inkisar, hari patah hati, Yaum al-Miqat, hari datangnya saat yang dijanjikan, Yaum al-Wishad, hari datangnya saat yang ditunggu-tunggu, dan nama-nama lain seterusnya, sebagaimana yang akan diperingatkan terhadap itu semua pada bab surah ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaum al-Infirar, Yaumul Infirar, lari. Dicontohkan dari bapak lari dari anaknya, anak lari dari bapaknya, suami lari dari istrinya, dalam pengertian berlepas diri dari semua itu. Saya mau terangkan dulu gini. Nanti itu Allah firmankan di surah Az-Zukhruf ayat 67. Kata Allah itu gini, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti para kekasih itu orang-orang yang di dunia saling mengasihi, suami, istri, orang tua dan anak dan seterusnya. Itu akan berhadapan sebagai musuh. Suami, istri, orang tua dan anak. Az-Zukhruf ayat 67. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kata Nabi. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merujuk pada ayat ini, ada potensi nanti istri nuntut suami, dan ada potensi suami mungkin akan lari dari istrinya karena takut dituntut. Nah, ada masa di mana mungkin anak nuntut orang tuanya dan orang tua lari dari anaknya. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain serupa dengan itu. Nah, sebagian mereka tidak mau karena di dunia udah berlepas diri dari semua itu. Maka dia lari tidak mau. Ada yang bisa lari, ada yang nggak bisa lari. Yang bisa lari tadi, yang di dunia kalau bahasa kita nih, suaminya udah ngajarin, udah mendoakan, udah menasihati,
Tapi dasar istrinya yang daplek. Kayak siapa? Istrinya Nabi Lut. Beliau bisa lari dalam arti bisa menghindar dari tuntutan istrinya. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Tapi kalau seandainya seorang suami tidak pernah berusaha, tidak pernah nasihati istrinya, nggak pernah mendoakan istrinya, nggak pernah mengingatkan istrinya, sampai istrinya naudzubillah masuk neraka, kira-kira bisa menghindar nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena istrinya akan menuntut suaminya untuk bareng dia masuk neraka. Mana dalilnya Ustaz? Kalau tadi Az-Zukhruf ayat 67, kalau ini ada di surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Apa kata Allah dalam ayat itu? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhaluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Presiden, gubernur, wali kota. Pemimpin dalam arti sempit siapa? Bagi istri, suaminya. Bagi anak, orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam pengertian memang disesatkan atau dibiarkan tersesat. Disesatkan dalam pengertian diajari yang nggak benar, atau dibiarkan tersesat, artinya nggak pernah dinasihati, nggak pernah diingatkan, mentok nggak pernah didoakan deh. Maka apa tuntutan kalau anak kepada orang tuanya atau istri pada suaminya? Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami. Saya ulang, kalau anak orang tuanya, kalau istri siapa? Suaminya. 2 kali lipat siksa yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Makanya kita sebagai bagian dari keluarga itu hendaklah kita, terutama saya sebagai suami ya, itu harus mengajak keluarga kita semua untuk masuk surga. Karena kalau anggota keluarga tidak kita ajak masuk surga, potensial mengajak kita masuk neraka. Itu rumusnya. Nah, ini akan berbeda dengan kalau kita sudah berusaha mengajak mereka masuk surga, tapi mereka nggak mau. Udah dinasihati, udah diingetin, udah didoakan lah, kok masih daplek aja, nah, maka kita nggak bisa dituntut. Bisa dimengerti ya. Nah, itulah pentingnya kita membingkai hubungan antara kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, terutama ring satu itu, nah, dengan orang tua kita, itu dengan bingkai hubungan takwa. Nah, makanya dalam Islam itu, saya ulang tadi, kita diperintah untuk qu anfusakum wa ahlikum nar, At-Tahrim ayat 6 itu. Orang-orang yang telah beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Ya, itu kalau prinsipnya tadi, kita sebagai bagian dari keluarga itu harus berusaha untuk mengajak anggota keluarga kita seluruhnya masuk surga. Kalau kita tidak ajak mereka masuk surga, potensial mereka mengajak kita untuk masuk neraka. Nah, itulah kenapa dalam Islam kita tidak boleh baik sendiri. Ibu-ibu tidak boleh baik sendiri, ajak suami untuk baik. Sebagaimana saya suami tidak boleh baik sendiri, saya juga mengajak istri untuk baik. Kita sebagai orang tua tidak boleh baik sendiri, terus ajak anak kita untuk baik. Sebagaimana anak kita juga, kita sebagai anak jangan baik sendiri, ajak orang tua kita untuk menjadi baik. Karena tadi saya ulang, kalau mereka tidak kita ajak menjadi baik, potensial akan mengajak kita untuk masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Bisa dimengerti ya? Nah, itu diantaranya. Nah, saya ulang, makanya harus kita bikin dalam pinggir takwa. Aduh Ustaz, terlanjur kita baru ngaji, yang lalu biar berlalu, ditobati ke depannya berarti. Misalnya mohon maaf, misalnya dia makan, terlanjur ya. Apa ada yang begitu? Ya pastinya ada, namanya kehidupan kan. Nah, tapi andaikan itu terjadi pada kita, ya sudah, yang lalu biar berlalu, ke depannya penting kita jangan seperti itu lagi. Paling tidak itu doa lah. Saya sering bilang di mana-mana gini. Orang itu boleh capek menasihati, boleh, tapi jangan pernah capek mendoakan. Gitu. Jadi Nabi ketika ditolak, ya sudah, Nabi tidak ke situ lagi mau ditolak, tapi Nabi tidak berhenti berdoa untuk mereka. Nah, jadi makanya saya sering bilang bahwa orang itu boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan.
Dan kalau doa kita tidak tampak hasilnya saat ini, jangan buru-buru berkata kayaknya doaku nggak dikabulkan deh. Begitu kita ngomong kayak gitu, udah gatot kita, gagal total. Yang betul bagaimana? Tetap yakin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalaupun tidak sekarang, mungkin nanti akan ada masanya. Nah, jadi jangan sampai kita berputus asa dengan mengatakan kayaknya doaku nggak akan dikabulkan dia doa. Itu seperti itu. Nah, saya ulang, kalau kita sudah berusaha tadi, kita nggak bisa dituntut, sehingga kita bisa menghindar dari itu. Yang nggak bisa menghindar tadi, yang dia tidak pernah berusaha, dia tidak pernah mengupayakan, minimal tidak pernah mendoakan itu diantaranya. Tapi nanti ada juga yang dituntut itu tidak bisa. Jadi orang nuntut dia tapi tidak bisa. Siapa itu? Setan dari bangsa jin. Setan dari bangsa jin itu orang-orang yang tergoda oleh dia itu nuntut. Ini gara-gara kamu ini saya jadi gini. Apa jawaban setan? Diabarin dalam Al-Quran itu. Kurang lebih maknanya gini. Lah kamu kenapa ikut saya? Oh, aku sendiri lah takut kepada Allah. Kamu kok ikut sama saya? Salah kamu ini. Nah, makanya kata para ulama itu, artinya ini memang setan kerjaannya memang begitu. Ngapain kamu ikut? Iya. Makanya kan dikatakan dalam ayat itu begitu. Nah, sehingga gini, kata para ulama, kerjaan setan dari bangsa jin itu hanya berbisik dalam hati. Yuwaswisu fi sudurina. Selebihnya itu kita. Setan itu nggak punya kekuatan untuk memaksa, nggak bisa. Dia hanya membisiki aja. Cuman memang nggak ada capeknya sih dia. Makanya dikatakan iblis itu nggak ada tidurnya untuk menyesatkan kita. Maka kita jangan pernah lelah untuk menghadapinya itu. Makanya dalam hal ini kerjaan setan dari bangsa jin itu cuma membisiki aja. Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Selanjutnya itu kita, selanjutnya. Bukan setan lagi udah. Makanya kan kadang orang itu awalnya digoda oleh setan, lama-lama jadi setan itu sendiri. Iya, makanya lebih pintar ya. Setan tuh kadang idenya kalah kok sama manusia. Setan tuh maunya kan goda dia supaya korupsi 1 miliar misalnya, ngambil 1 triliun misalnya. Jadi idenya kalah. Kalau ini 13 triliun itu uangnya siapa itu, Bu? Uang sitaan kan ya? Uang sitaan. Oh. Itu aja 13 triliun ya. Baru 1 belum. Baik. Raya pun habis ya. Kena raya habis. Oke, monggo silakan lanjut. Boleh nanya dulu? Boleh. Tadi kan kalian bisa melarikan diri atau berlepas diri. Itu berlepas dirinya waktu di dunia atau? Bagus. Jadi karena sudah berlepas diri di dunia, maka di akhirat dia bisa berlepas diri. Kalau bahasa istilahnya gini Bu, maksudnya berlepas diri di dunia ini. Kalau dalam konteks kita ya misalnya, ada orang punya anak udah dinasihati, diingetin, tapi anaknya tetap nggak nurut misalnya, tetap nggak bener lah misalnya. Maka orang tua mengatakan, ya sudah, mama udah capek menasihati ya, cukup mama nasihati, sekarang mamanya bisa doakan. Itu namanya berlepas diri dari anak itu. Jadi dia sudah angkat tangan, orang tuanya udah nggak sanggup lagi misalnya. Kan manusia itu kemampuannya terbatas. Walaupun ada orang mengatakan sabar itu tanpa batas. Oh iya, sabar itu memang tanpa batas, tapi kemampuan orang untuk bersabar itu pasti ada batasnya. Dan kita tetap berusaha bersabar sampai sabar itu nggak berguna lagi. Jadi kita itu sebenarnya hidup di dunia itu kan harus terus bersabar sampai sabar itu nggak ada gunanya lagi. Kapan sabar itu nggak ada gunanya lagi? Ketika itu sudah mati. Jadi sabar itu sampai kita mati gitu. Nah, jadi itu berlepas. Nah, kalau kita di dunia sudah berlepas dari yang bersangkutan dalam pengertian kita udah berusaha mengingatkan, mendoakan, menasihati, mentok udah saya hanya bisa mendoakan sekarang, udah angkat tangan itu, dan kita tidak menyetujui perbuatan dia yang nggak benar itu, maka orang yang seperti ini nanti bisa menghindar pada saat nanti di akhirat berlepas diri sebagaimana dia berlepas diri di dunia, dan nanti di akhirat dia juga berlepas diri. Makanya kan Nabi itu dalam beberapa riwayat mengatakan saya berlepas diri dari orang yang meratap, yang menjambak-jambak rambutnya, yang merobek-robek bajunya, yang berguling-guling aukamakol, itu ada riwayatnya. Jadi maksudnya Nabi sebelum menasihati dulu, jangan meratap. Kalau sampai ada yang meratap, saya nggak ikut-ikut, saya udah nggak tanggung jawab lagi. Itu seperti. Walaupun saya ulang, Nabi tidak pernah berhenti mendoakan Nabi itu.
Tapi untuk umatnya itu beliau tidak pernah berhenti mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita itu seberlepas tangan kita dari seseorang di dunia ini, saya sering sampaikan, saya ulang ya, jangan berhenti mendoakan. Jadi orang itu boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Itu rumus itu. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya dulu apa langsung lanjut, monggo silakan. Kengerian-kengerian dan peristiwa-peristiwa yang dialami manusia di Mauqif. Al-Muhasibi berkata dalam kitab Al-Tawakuf wa Al-Ahwal, Allah Ta'ala telah akan mengumpulkan berbagai umat manusia ataupun jin dalam keadaan telanjang dan hina. Kerajaan apapun dicabut dari seluruh raja di bumi. Mereka dijadikan hina setelah sebelumnya bersikap sombong, dan direndahkan setelah sebelumnya bersikap congkak terhadap sesama hamba Allah di muka buminya. Binatang-binatang dari tempat masing-masing datang menghadap dengan menundukkan kepala, setelah sebelumnya liar dan menghindar dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Hal itu karena melihat kengerian yang terjadi di hari penghimpunan. Meski tidak berdosa dan bersalah, hingga berdirilah mereka di belakang barisan makhluk-makhluk lainnya dengan tunduk dan perasaan hina di hadapan Tuhan yang Maha Perkasa. Begitu pula setan-setan datang terhadap dengan tunduk. Begitu pula setan-setan datang menghadap dengan tunduk setelah sebelumnya bersikap membangkang dan durhaka. Ya, semuanya datang menghadap, baik itu jin, setan, binatang liar, binatang buas, binatang ternak maupun binatang melata. Sementara itu bintang-bintang di langit gugur berserakan dari atas mereka. Matahari dan bulan telah terhapus cahayanya sehingga gelap gulita. Langit yang terendah terguncang hebat, yakni berputar-putar dengan seluruh isinya yang besar-besar di atas kepala mereka. Demikian hal itu berlangsung selama 500 tahun. Bayangkan betapa dahsyatnya suara mengerikan yang terdengar di telinga mereka saat pecahnya benda-benda di langit terkoyak dan saling berbenturan. Betapa mengerikan bencana yang terjadi di langit pada hari itu, di mana ia kemudian melebur bagaikan perak yang dilelehkan, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, Ar-Rahman 37. Dan firman-Nya pula, pada hari ketika langit menjadi seperti lelehan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Al-Ma'arij 89. Maksudnya seperti bulu yang ditiup, yakni bulu yang paling lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pernyataan Imam Al-Muhasibi, beliau pakar muhasabah. Beliau menyebutkan keadaan di Mauqif seperti yang sudah dibaca oleh Ibu Dini Lewati tadi itu, tentang bagaimana kemudian keadaan seseorang itu di mahsyar itu memang sangat menegangkan. Jadi saya mau bicara dari proses awal dulu nih. Kan kiamat, setelah kiamat itu ada kebangkitan. Nah, ketika kita dibangkitkan itu, katakan dalam surah Az-Zalzalah itu, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Saat itu kita bangkit dengan bentuk fisik berdasarkan informasi amal kita. Jadi nanti Bu Arlina gak kayak gini lagi, Bu Ineliawati gak kayak gini lagi, Bu Surya gak kayak gini lagi, Bu Foni gak kayak gini lagi, Bu Joko gak kayak gini lagi. Namanya apa? Utaria. Bu Ria nih, Bu Ria. Sama Bu Mustaria, sama Ria juga, Bu Mustaria. Oke, enggak kayak gini lagi. Insyaallah nanti, dan semoga ibu tambah cantik. Amin. Nah, iya, amin. Bercahaya. Nah, kan harapan kita sesuai dengan amal. Nah, berarti nanti nggak kenal dong Pak Hartoyo sama Bu Arlina. Ruh saling mengenal. Junud, jadi kalau kata Nabi dalam Sahih Bukhari, roh itu saling bertaut. Kalau saling mengenal dia akan saling bertaut.
Jadi yang mengenal nanti ruh. Jadi bukan lagi fisik. Kalau fisik berubah pasti itu. Dan roh tetap saling mengenal mana pasangannya. Ya dia lagi Ustaz. Ya tenang aja nanti berubah kok. Ya tidak seperti sekarang tapi lebih. Nggak balik lagi. Nah di sini kemudian orang dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar. Titik kumpulnya itu di bumi Syam sekarang. Itu yang saya sering bilang, kebayang nggak? Kan kita itu dibangkitkan, ya kita dibangkitkan di bumi di mana kita dikubur. Sementara titik kumpulnya di bumi Syam sana. Kalau kita jalan kaki kan ya capek. Maka bersyukurlah di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu nanti akan dikasih kendaraan. Apalagi pernah ngasih kendaraan, lebih lagi itu. Bisa aja ada fasilitas dan nanti fasilitas kendaraan itu sesuai dengan amalnya juga. Jadi ada yang dinaiki berdua, bertiga, berempat, berlima dalam satu riwayat itu yang diterangkan oleh Nabi dalam satu riwayat yang kita baca. Tergantung dari amalnya. Bahkan ada yang sendirian karena dia pernah misalnya bikin masjid sendirian misalnya itu. Nah, jadi di dewa ini dia sendiri tidak apa-apa juga sih. Singkat kata singkat cerita, nanti yang penting dapat fasilitas itu. Kumpul di mahsyar semua makhluk dari malaikat, manusia, jin termasuk binatang. Malaikat tentu tidak dihisab karena dia panitia kiamat. Ya kan dia panitia kiamat. Dia yang dihisab itu 3. Jin, manusia dan jin terus binatang. Hanya kalau untuk binatang dalam hadis Sahih Muslim menceritakan dipanggillah binatang yang bertanduk dan binatang yang tidak bertanduk. Dulu yang bertanduk pernah menanduk yang tak bertanduk, maka yang tak bertanduk diberi tanduk untuk menanduk yang bertanduk tadinya di dunia. Begitu selesai hisabnya mereka jadi debu. Disitulah orang-orang ahli neraka berkata, ya laitani kuntu turaba. Andaikan saya kayak mereka jadi debu juga. Tapi tidak bisa, manusia tetap harus berproses. Nah, proses untuk manusia ini yang lanjut, yang berujung pada kalau nggak surga, neraka. Nah, semoga untuk kita surga ya, tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu satu dulu. Kemudian tadi diceritakan bagaimana kemudian bintang-bintang berjatuhan karena pada saat dari kiamat itu ada kondisi di mana kemudian langit itu dibelah, langit itu digulung, macam-macam lah ya. Uwirat, insyiqaq, macam-macam yaum wasamaun syaqqat dan seterusnya itu. Singkat kata singkat cerita, kondisi itu membuat bintang gemintang itu berjatuhan. Al-Quran memberitahukan 15 abad yang lalu tentang kejadian kiamat. Ternyata NASA, saya pernah baca sebuah buku, NASA itu menginformasikan itu ternyata juga mungkin terjadi, pasti terjadi kata NASA, itu 3000 tahun lagi, prediksi NASA. Prediksinya NASA itu akan terjadi 3000 tahun lagi. Masih lama sih 3000 tahun lagi. Iya. Prediksinya NASA. Jadi bumi ini akan masuk ke wilayah namanya kabut Earth, kabut meteor, di mana bumi akan dibombardir oleh tidak hanya ratusan bahkan mungkin jutaan meteor. Dan kalau kata saya baca di buku itu, kalau diameternya serumah ini sih mungkin terkikis habis oleh 7 lapis atmosfer. Tapi kalau yang gedenya diameternya 10 Sumatera, 10 Kalimantan, 10 Jawa, ada kemungkinan nyelonong. Begitu nyelonong, tabrakan dengan bumi. Kalau menurut teori dia meledak, pasti terjadi ledakan itu. Nah kan tadi kan bumi langit itu meleleh seperti lelehan perak. Ya karena ketika benda langit itu masuk ke bumi pasti kan seperti ya yang kita lihat kalau ada meteor jatuh itu kan. Singkat kata singkat cerita, itu yang tadi dikatakan yang bagian terakhir. Kalau kemudian dia nabrak bumi kemudian dia berhenti, berhamburanlah manusianya, termasuk gunung-gunung saja juga berhamburan. Yang kemarin saya ceritakan di dia, ketika ada orang naik mobil losbak 10 orang dengan kecepatan 100 km dan dia ngerem mendadak, apa yang terjadi? Ya. Nah itu Quran memberitahukan pasti terjadi sejak 15 abad yang lalu. Nah, NASA memprediksi itu akan terjadi 3000 tahun lagi.
Kalau kita tidak bisa memastikan kapannya karena Nabi tidak diberitahu. Tapi itu pasti terjadi. Nah, terus gimana Ustaz? Ini rumusnya. Ketika kiamat kubur ini terjadi, orang beriman tidak mendapati itu. Karena orang beriman menjelang hari H sudah dimatikan oleh Allah. Yang mengalami ini hanya orang-orang kafir saja, orang-orang jahat saja. Orang beriman tidak mendapati. Maka kata para ulama, udahlah nggak usah pusing soal kiamat kubro. Fokus saja pada kiamat sughro. Apa kiamat sughro itu? Kematian kita. Karena yang kiamat kubro kita orang beriman insya Allah tidak mendapati itu. Tapi kalau kiamat sughro, setiap kita pasti mengalami itu. Setiap kita pasti mengalami itu. Setiap kita. Makanya saya ulang sekali lagi, ya, tidak usah takut, nggak boleh takut juga tentang kiamat. Ya, persiapan aja untuk menghadapi kiamat itu. Kalau saya baca dalam banyak riwayat mengenai persiapan menghadapi kiamat itu, ya diantaranya bermodalkan cinta. Cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena itulah potensial buat kita nanti insya Allah akan satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu diantaranya. Di samping yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan dengan sesama. Sebenarnya hidup ini dua itu intinya sebenarnya. Bagaimana kita secara terus-menerus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan terus-menerus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Dua itu jaga, insya Allah selamat dari itu aja. Karena ketika orang buruk hubungannya dengan Tuhannya, masalah pasti itu udah masalah itu. Dan sebagaimana ketika orang buruk hubungannya dengan sesama, itu juga pasti masalah, pasti itu sudah. Nah makanya kan perintahnya adalah hablum minallah, hablum minannas. Kalau tidak mau terhina, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama. Sekaligus, tidak boleh dipisah itu, sekaligus. Makanya perintah sholat dan zakat diulang tidak kurang dari 80 kali. Kalau saya nggak salah baca, tepatnya 82 kali. Sholat itu hablum minallah, hubungan langsung kita dengan Allah. Kalau zakat hablum minannas. Itu seperti itu. Makanya kita jangan silau dengan fitnah akhir zaman yang buat kita kemudian lalai dari Allah dan tidak boleh pada sesama. Karena fitnah akhir zaman itu bisa membuat orang menjadi tadi lalai dari Allah dan tidak peduli pada sesama. Setan dengan aneka jebakannya itu bermain di sini. Ada sebagian orang yang mengatakan, "Emang kenapa kalau saya nggak sholat? Yang penting saya nggak jahat." Ada yang begitu ya. Emang ngapain kalau saya nggak sholat? Yang penting saya nggak jahat. Daripada sholat tapi jahat, dia membandingkannya dengan orang yang sholat yang jahat. Dia tidak berani membandingkan dengan orang yang sholat yang baik. Nggak berani dia. Ya, sama orang yang kemarau dengan spiritual juga, lupa akan sosial, sehingga dia ngomong kemana-mana, ini sholat saya, ini hubungan saya dengan Allah, sehingga mulutnya kadang dari sortir lagi ketika dia menyakiti atau mendolimi orang lain, atau tulisannya, atau perbuatan, atau kebijakannya. Dia nggak takut bahwa semua itu akan menjadi masalah bagi dia, tidak hanya di dunia, terlebih di akhirat nanti. Makanya saya ulang, kalau kita semua, saya dan panjenengan punya pikiran terus-menerus untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama, maka bersyukurlah pada Allah, itu pikiran yang benar dan menyelamatkan insya Allah. Nah, saya tadi malam itu dengar ada orang yang ceramah begini, kita ini harus benci kepada ahlul bid'ah, ini kebencian yang syar'i, dia bilang itu. Sebentar, ini maksudnya apa ini? Karena dia bilang benci kepada ahlul bid'ah. Kalau yang saya tahu dalam konsep Nabi, dia mengutip pendapat seorang ulama itu, sehingga kelompok ini memang gampang sekali menjatuhkan kehormatan seseorang hanya gara-gara menurut dia itu ahlul bid'ah. Gitu. Tahdir mentahdir dari situ. Setelah saya pelajari, saya bilang gini, loh, sebentar, ini apa dulu ini kok membenci ahlul bid'ah? Padahal konsep dalam Islam itu kan cintailah karena Allah, bencilah karena Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau mencintai karena Allah kami paham. Kalau membenci karena Allah bagaimana? Kata Nabi, bencilah perbuatannya. Jadi kalau kita memang menurut kita, misalnya ada seseorang yang kita sebut ahlul bid'ah, bukan ahlul bid'ahnya yang kita benci harusnya, tapi perbuatannya. Ahlul bid'ahnya lahan dakwah kita.
Makanya kalau kita tadi malam saya mendengar statement itu, dia mengatakan bahwa bencilah ahlul bidah. Kita harus membenci ahlul bidah itu benci yang syar'i. Sehingga karena yang kita dengan seenaknya menjatuhkan kehormatan seseorang, itu masalah besar menurut saya itu satu. Dan yang kedua, riwayat mengenai membenci dan tidak duduk dengan ahlul bidah itu lemah riwayatnya. Kemudian yang ketiga, fokusnya jadi nggak jelas nanti. Kenapa? Karena yang dia bidik orang, padahal orang bisa berubah. Ya, celakanya yang keempat, ternyata yang dia bilang bid'ah itu ternyata adalah sunnah. Bisa nggak begitu? Hanya gara-gara beda pandangan kan? Iya, hanya gara-gara beda pandangan. Itu seperti itu. Kayak barusan saya sholat zuhur di Kemang 2 Idul Jihad, saya dapat laporan dari Merbot. Kemarin nggak tahu kapan waktunya, dia nggak sebut waktunya. Kita mau ngadakan sholat gaib Ustadz. Siapa meninggal Bu? Bapak? Itu Ibu Evi Rahma. Oh gitu. Terus mau ada akan sholat gaib itu maksudnya di? Mungkin karena kan di sholatnya kan di Babo Toba. Satu. Terus mungkin ketinggalan mau ngadakan sholat gaib. Ya. Terus katanya ada yang marah katanya. Ada yang marah dengan mengatakan tidak ada sholat gaib ini, dia bilang gitu. Dulu Rasulullah melakukannya untuk Raja Najasyi, Raja Habasyah itu karena tidak ada menyolatkan di sana, dia bilang gitu. Marah-marah depan umum katanya. Tidak tahu akhirnya jadi apa nggak sholat jenazah itu, bil gaib itu. Jadi tanyakan saya, bagaimana sih Ustaz sebenarnya? Kata dia, itu udah lalu, udah sholatkan, udah selesai fardu kifayah, nggak ada lagi, dia bilang gitu. Karena dia nanya ke saya, tadi saya jawab. Itu kalau dia baca kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi di kitab ini, itu syuhada Uhud, digali kembali kuburnya dan dirapikan, itu 8 tahun setelah meninggal, dan oleh Nabi disolatkan kembali. Padahal sudah 8 tahun berlalu. Apalagi ini baru berapa hari, sudah berlalu 8 tahun aja masih Nabi solatkan kembali itu. Berarti tidak ada masalah walaupun ada masa berlalu. Satu. Yang kedua, kalau dia mengatakan bahwa Raja Najasyi atau Raja Habasyah di Ethiopia nggak ada yang menyolatkan gara-gara lingkungan Nasrani, saya bilang kata siapa? Karena di sana itu sahabat hijrah pertama sahabat itu di Habasyah, di Ethiopia itu. Dan dakwanya nggak kosongan. Kalau rajanya saja masuk Islam, apa dikira sekitarnya nggak ada yang masuk Islam? Terus apakah sekitarnya tidak menyolatkan jenazahnya? Tidak mungkin itu nggak disolatkan itu. Dan Nabi melakukan salat gaib itu karena beliau nggak mungkin ke sana saat itu. Nggak boleh salat bil gaib. Nah, ini kalau dalam memahami ilmu hadis, Ibu tahu nggak konteksnya salat qashar itu? Kenapa coba? Kalau dalam Al-Quran salat qashar itu kenapa coba? Karena perang. Bukan karena safar, bukan karena perang. Salat qashar itu di Al-Quran itu karena perang. Saya baca di fikih sunnah kalau ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu mengerjakan salat qashar padahal tidak dalam kondisi perang. Ada yang nanya muridnya, "Ya Abdullah bin Umar, ini kan tidak dalam kondisi perang. Kenapa kita salat qashar?" Apa jawaban Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Cukuplah Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, sebagai contohnya, sebagai teladan atau sebagai contohnya dalam hal ini. Nabi melakukan, ya kita ikuti. Dan Nabi juga melakukannya walaupun dalam kondisi tidak perang sekalipun, beliau melakukan. Berarti ya kita ikuti apa yang Nabi lakukan. Nah, sama dengan Raja Habasyah tadi, terlepas dari apakah kemudian di sana sholat atau tidak, nyatanya Nabi mencontohkan sholat gaib. Berarti itu disyariatkan. Jadi ya disyariatkan. Jadi nggak harus kemudian harus sama persis kasusnya. Karena kalau kita ngeplek banget dengan konteks, sholat qashar itu hanya berlaku terkait dengan perang kalau kita baca di dalam Al-Quran. Namun Nabi juga pernah melakukannya di luar konteks perang. Berarti itu cukup sebagai teladan. Nah, Nabi sudah mencontohkan sholat jenazah dengan bil gaib, berarti sudah cukup itu sebagai teladan, contoh. Dan sependek yang saya ketahui begitu aturannya. Nah, kalau ada yang menentang, wallahu alam deh. Memang kalau kita bicara fikih pasti ada perbedaan pendapat sih. Cuman maksud saya nggak usah sekeras itu barangkali. Bukan masalah prinsip. Nah, celakanya kan kadang orang nggak tahu peta. Jadi perkara-perkara yang tidak prinsip ditarik ke masalah prinsip, kemudian diributkan. Padahal itu perkara yang tidak prinsip sebenarnya.
Begitu, Allah alam bishawab. Memang kadang agak-agak. Ya, baik, monggo silakan. Adapun para malaikat pada hari itu mereka turun dari tepi-tepi langit ke bumi dengan bertasbih mensucikan Allah. Bayangkan saat mereka turun dengan cepat berbondong-bondong dari langit. Bayangkan betapa besar tubuh mereka masing-masing, betapa banyak jumlah mereka, betapa mengerikan suara mereka, dan betapa hebat gemetarannya mereka karena rasa takut kepada Allah. Dan bayangkan pula ketakutanmu sendiri saat itu, dan ketakutan makhluk-makhluk lainnya melihat turunnya para malaikat itu. Jangan-jangan mereka disuruh mati saat itu. Dan para malaikat itu pun membentak barisan dalam posisi makhluk-makhluk lainnya saling menundukkan kepala karena dahsyatnya kengerian di hari itu. Mereka menampakkan sayap masing-masing dengan kepala tunduk, dipenuhi rasa hina dan rendah di hadapan Tuhan mereka. Demikianlah yang dilakukan oleh para malaikat dari setiap langit sampai langit ketujuh. Penghuni tiap-tiap langit yang lebih jumlahnya berlipat ganda lebih banyak daripada penghuni langit sebelumnya, dengan tubuh lebih besar dan suara-suara lebih menggelegar, sehingga manakala seluruh penghuni ketujuh langit dan ketujuh bumi telah berkumpul semuanya memenuhi mauqif, maka matahari diliput kembali dengan panasnya seukuran untuk 10 tahun, dan selanjutnya dia didekatkan kepada para makhluk itu secara lebih kurang 2 busur atau 1 busur panah. Padahal pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Al-Arsi, Ar-Rahman atau singgasana Allah yang Maha Pengasih. Oleh karena itu ada orang yang bernaung di bawah Arsy, ada pula yang terpanggang terik matahari sampai benar-benar kejujuran kedengarannya seperti meleleh. Penderitaan yang mereka alami benar-benar berat dan sangat menggelisahkan. Sementara umat-umat yang berkumpul saat itu saling berdesakan dan berhimpitan, saling dorong-mendorong sesamanya. Kaki-kaki mereka saling bersilangan, leher mereka seolah-olah terputus karena dahaga. Di sana berkumpul menjadi satu antara panas matahari dan panasnya napas mereka. Ditambah pula dengan saling berdesakan tubuh-tubuh mereka. Oleh karena itu keringat mereka bercucuran, mengalir dan membanjiri permukaan tanah. Ada yang membanjiri telapak kakinya, bahkan ada yang lebih lagi sesuai tingkatan dan kedudukan masing-masing di sisi Tuhannya, yakni apakah tergolong orang yang bahagia atau celaka. Ya, ada di antaranya yang banjir keringatnya hanya mencapai mata kakinya saja, tapi ada pula yang sampai ke pinggangnya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai ke bawah telinganya, atau bahkan sampai ke mulutnya, sehingga seolah-olah mulutnya terkekang oleh keringat, hampir tenggelam karenanya. Saya katakan pada uraian di atas, agaknya Al-Muhasibi dan lainnya menyatakan bahwa cahaya terbelahnya langit terjadi setelah berkumpulnya manusia di Mauqif. Tapi sebelumnya ini telah kami sebutkan.
bahwa peristiwa itu terjadi sebelumnya berdasarkan zahir Al-Quran sebagaimana yang telah kami katakan di atas, dan juga sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis marfu, mengatakan dia yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti yang telah disebutkan dulu itu. Adapun keterangan yang disampaikan oleh Al-Muhasibi ini memang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana dia katakan apabila hari kiamat terjadi maka bumi dibentangkan bagaikan kulit di sama, dan luasnya ditambah sekian, dan seluruhnya makhluk dikumpulkan di satu tanah lapang, jin maupun manusia. Apabila hal ini telah terjadi maka langit ini digenggam dari para penghuninya sehingga mereka bertebaran di muka bumi, dan ternyata para penghuni langit itu benar-benar berkali lipat lebih banyak jumlahnya daripada seluruh penduduk bumi, baik manusia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya nanti pada hari kiamat itu soal terbelahnya langit. Tadi dikritik oleh Imam Al-Qurtubi, itu agaknya Imam Al-Muhasibi kurang tepat deh mengartikan bahwa terbelahnya langit itu saat di mahsyar setelah kiamat. Yang betul adalah terbelahnya langit itu sebelum di mahsyar. Lebih tepatnya saat terjadi kiamat itu yang dibelahnya langit itu. Itu kalau kata Imam Al-Qurtubi. Ya begitulah cara baca buku. Kita harus memberikan ruang untuk mengkritik. Jadi kita tidak mesti iakan semua perkataan penulis buku. Nah, karena kebenaran hanya milik Allah, dan pemahaman terhadap Al-Quran bisa salah. Makanya kan orang bisa diskusi soal pemahaman itu. Termasuk hadis itu kalau sahih dan itu betul-betul bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, memang pasti benar. Tapi pemahaman terhadap hadis itu bisa berbeda-beda. Termasuk tadi, jadi Imam Al-Qurtubi tidak membantah hadisnya, tapi pemahaman Imam Al-Muhasibi tentang ini bisa. Makanya gini Bu, saya secara pribadi kalau diskusi dengan seseorang ketika dia ngutip ayat atau hadis, saya terima ayatnya, saya terima hadisnya, tapi pemahaman dia terhadap ayat, terhadap hadis itu tunggu dulu. Kadang kita perlu ada diskusi, itu seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi dikatakan tadi malaikat pada turun semuanya, dan dikatakan bahwa jumlah penduduk langit itu ternyata berkali lipat daripada penduduk bumi. Kita nggak usah ngomong penduduk bumi dulu deh, kita dasar ngomong penduduk langit dulu maksud saya gitu. Kita ngomong dimensi lain yang ada di dekat kita dan yang namanya bangsa jin. Saya sering sampaikan, andaikan loh ya, Allah izinkan mata kita melihat, barangkali tidak ada satupun jengkal bumi ini kecuali pasti ada bangsa, ada jinnya pasti. Karena saking banyaknya mereka, karena mereka ini kan bangsa yang umurnya panjang, udah gitu manaan tuh beranak, anaknya banyak gitu. Iya. Manaan itu beranak, iya rajin. Itu seperti itu. Nah, makanya kan ketika kita bicara soal mereka andaikan mata kita bisa melihat itu bisa penuh. Makanya saya ulang tadi, penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Kita nggak usah ngomong langit dulu, ngomong di bumi ini aja, dimensi yang di luar dimensi kita aja sudah lebih banyak. Itu satu. Kemudian yang kedua, di setiap kajian ilmu seperti ini kan hadisnya Sahih Muslim itu kan yang datang ternyata tidak hanya yang kelihatan, termasuk yang nggak kelihatan gitu. Kalau di hadis Sahih Muslim, malaikat rahmat yang mengepung sampai langit pertama. Ya, jadi dari sini aja sudah yang nggak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan.
Dan yang kelihatan aja belum tentu manusia semua ini. Ya maksudnya Nabi itu ketika dakwah di Taif ditolak, tapi dapat bonus serombongan bangsa jin masuk Islam. Rupanya bangsa manusia menolak, bangsa jin menerima. Jadi kadang kita dakwah itu mungkin orang kita nasihati seseorang nih, mungkin orang yang kita nasihati nggak mau, tapi bisa jadi bangsa jin yang mau menerima. Cuma kita nggak tahu aja gitu. Betul. Memang betul itu. Nah, makanya kita ini, saya ulangi, jangan dikira kita ini hidup sendiri. Di dimensi luar kita ada. Dan saya sering sampaikan juga di sini atau di mana-mana juga sering saya sampaikan. Kalau satu saat misalnya mohon maaf nih, ada sesuatu yang berkelebat lewat atau apa di rumah kita jangan GR dia menempati rumah kita. Enggak, bisa jadi kita menempati rumah mereka. Karena bisa jadi mereka di situ udah ratusan tahun. Sementara kita baru puluhan tahun. Itu seperti itu. Nah, selama tidak mengganggu biarin aja. Kalau mengganggu namanya setan, itu baru kita lawan. Itu seperti itu. Selama dia tidak mengganggu, biarin, karena dia jin alami namanya. Jadi kalau ibu tiba-tiba mau wudu ada yang lewat, santai aja. Ya, biasa aja. Salawat boleh. Ayat kursi juga boleh. Biasanya sih kalau dibacakan salawat, jin itu nangis biasanya. Ya, ada jin itu yang rowel. Kalau dibacakan ayat kursi itu pinteran dia. Iya. Kalau dibacakan Al-Quran pinteran dia. Begitu dibacakan salawat nangis. Ya. Terutama salawat burda, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu nangis biasanya. Singkat kata singkat cerita, jadi kalau kita bicara ini, ya tadi saya ulang, dimensi yang di luar dimensi manusia itu ternyata lebih banyak lagi. Nah, belum lagi nanti binatang-binatang. Pokoknya singkat kata singkat cerita semua dikumpulkan jadi satu. Cuman saya ulang, untuk malaikat dia tidak dihisap. Malaikat dia panitia kiamat. Cuman gemuruhnya malaikat itu sudah cukup menakutkan karena mereka kan bersayap. Dan kebayang ketika mereka turun, sayapnya dikepakkan. Suara burung saja kalau kami kayak burung merpati itu suaranya gitu. Apalagi itu suara kepakan suara sayap malaikat. Kebayang bagaimana dahsyatnya hari itu yang sangat luar biasa. Bersyukurlah bagi siapapun yang ditenangkan oleh Allah, dan celakalah bagi siapapun yang saat itu dalam ketakutan yang luar biasa. Nah, mereka dalam kondisi di mana tenggelam oleh keringat sesuai dengan amalnya. Sementara ada sebagian yang mendapatkan fasilitas yang sudah saya terangkan banyak ya. Ada naungan bara di mana tidak ada naungan, itu naungan Allah. Ada telaga haud, telaga Rasulullah Muhammad SAW, termasuk mimbar-mimbar dari cahaya dan lain sebagainya. Semoga kita terus dapat fasilitas itu ya. Dan semua fasilitas itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Iya, betul. Hanya bisa dipesan di dunia ini. Kalau kita sudah mati, tidak bisa pesan sendiri kecuali ada yang mesankan. Kalau ada yang mesankan masih mending. Kalau ada yang mesankan, udah wassalam. Makanya mumpung masih ada di dunia, banyak-banyaklah memesan kebaikan-kebaikan fasilitas di mahsyar itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh saya. Mas Agus. Nggih. Saya pernah tanya sih sama salah satu ustaz juga. Nggih. Kan malaikat itu kan makhluk Allah yang katanya separuh sayapnya aja itu sudah mendekati bumi ya, separuh sayapnya ya. Itu untuk satu malaikat ya, gimana kalau ribuan malaikat? Nah, sementara di sekitar Ka'bah itu dikatakan di dalam satu riwayat ya Ustaz, katanya ribuan bahkan puluhan ribu. Saya cuma kebayang karena saya mungkin karena manusia kan saya, jadi mikirnya orang satu malaikat aja sayapnya, satu sayap, sebelah sayapnya udah menempati separuh dunia kan. Itu gimana ribuan jutaan malaikat, puluhan ribu malaikat di sekitar Ka'bah. Kalau mereka nggak dengan Ka'bah,
gimana tuh itunya logikanya tuh? Artinya bukan logikanya. Penjelasannya. Penjelasannya seperti apa? Akan kalau di fisika itu ada namanya fermion, ada boson. Ibu nanti nanya sama Randy ngerti itu. Ada fermion, ada boson. Jadi kalau ada entitas itu yang nggak bisa gabung. Kayak saya ini entitas yang kalau saya duduk di sini nggak bisa ada benda lain duduk di sini kecuali menggeser saya. Tapi ada entitas itu yang kalau dia berada di satu tempat, yang lain bisa masuk situ tanpa menggeser. Apa itu? Cahaya. Saya center sini, dua cahaya bertemu, warna-warni misalnya gitu ya, 3 warna misalnya. Dia bisa dalam satu tempat sekaligus. Malaikat itu nggak berdesakan Bu, karena dia terbuat dari cahaya. Dia jenis entitas yang bisa dalam satu tempat bertumpuk sekian banyak sekaligus. Jadi tidak ada berdesakan, betul. Jadi ya, adapun tadi dikatakan nanti kepakan sayapnya itu kalau dia didohirkan. Tapi dalam konteks dimensi cahaya ya seperti itu tadi. Jadi tidak ada istilah malaikat tabrakan walaupun turun dalam jumlah yang besar saat malam qadar itu secara bertahap. Jadi nggak ada istilah sayap malaikat kena satu patah, nggak ada. Kenapa? Karena mereka adalah terbuat dari cahaya. Jadi betul. Jadi ada istilah fermion, ada istilah boson tadi itu. Jadi kalau di fisika ya. Nah, malaikat itu jenis di mana ketika entitas itu berada di satu tempat, terus ada entitas lain yang masuk, dia bisa jadi satu. Kenapa? Karena dia terbuat dari cahaya. Nah, sementara beda dengan kita yang terbuat dari sel, dari unsur-unsur fisik benda ya. Jadi kalau saya duduk di sini bisa sih kalau ibu mau di sini, tapi kan pangku dan tidak bisa menempati di posisi saya. Kalau ibu mau persis di posisi saya, tidak ada pilihannya, sebetulnya saya harus pindah, menggeser yang lain berarti. Begitu. Jadi kalau cahaya tidak, saya cahayai dengan warna merah sini misalnya, terus ada cahaya merah itu bisa tumpuk jadi satu. 1000 senter sekalipun sorot dalam satu titik bisa kumpul tanpa menggeser yang lain. Nah, itu jadi malaikat itu kira-kira begitu sedikit penjelasannya sih. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Iya. Betul. Serupa dengan itu api, jin juga sama, jin. Saya nyalakan api di sini. Terus saya tambahkan gas, saya nyalakan api lagi. Di tempat yang sama bisa keluar api lagi dengan nah, kan gitu. Jadi api yang baru itu justru akan menambah di tempat yang sama, tidak menggeser api yang sebelumnya. Jadi, untuk semakin besar. Ya, jadi ada namanya fermion, ada boson. Itu kalau di fisika. Ya. Nanti lebih detailnya nanti. Kalau saya cuma pernah belajar itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Cuman ketika malaikat atau jin masuk ke dimensi kita, berlaku dimensi manusia. Ya, sehingga ya jin pun bisa terluka. Malaikat pun bisa dipegang sebagaimana teori malaikat Jibril kan sama Nabi berangkulan Nabi dirangkul, berlaku rumus 3 dimensi ketika beliau masuk ke dimensi kita. Itu seperti itu. Oke, moga Bu. Tadi mau nanya enggak? Kira-kira nanya. Hari apa tuh saya ngumpul sama teman-teman saya sholat awal itu Ustaz. Ada teman saya tuh yang penasaran tuh sholat awal yang apa, saya jawab bentuk sholat tobat ya Ustaz ya. Terus ya seperti itu kan. Saya ngaji di mana-mana nggak pernah dengar tuh sholat awabim, dia bilang begitu kan. Dia masih penasaran tuh kasaku sama kok pernah dengar gitu ya. Terus saya nggak bisa jelasin definisi awabim sholat awabim gimana gitu Ustaz. Ya bukan ndak ada, dia belum sampai ilmunya kali. Terus saya bilang kita kan belum nyampe ke awabim gitu. Ya, yang satu ini ngegel masih nanya terus gitu. Menurut saya kan ilmu saya nggak begitu pintar dari Ustaz, makanya saya mau ngejelasin bang, daripada saya berdebat saya menghindar gitu Ustaz. Sholatul awabin itu adalah sholatnya orang-orang yang telah bertobat. Dia kan bisa sholat tobat, dia bilang begitu Ustaz. Iya, sholat tobat sama sholatul awabin beda. Kalau sholat tobat itu dasarnya adalah sebuah hadis ketika Nabi bersabda,
Kalau kalian merasa berdosa, ambil wudhu, salat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Kalau salatul awabin itu salatnya orang-orang yang bertaubat. Misalnya salat duha di awal waktu. Salat duha di awal waktu itu Nabi menyebutnya sebagai salatul awabin. Salatnya orang-orang yang bertaubat. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah gitu maksudnya. Awabin itu orang yang kembali kepada Allah. Nah, terus kemudian kalau antara maghrib dan isya itu juga ada salatul awabin. Ada yang mensahihkan walaupun ada juga yang mendhaifkan kalau untuk yang antara maghrib dan isya. Cuma kalau yang untuk duha awal itu sependek yang saya tahu sih disahihkan oleh para ulama. Allah a'lam bishawab. Salatul awabin itu intinya salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Atau kalau setelah maghrib itu hadisnya 6 rakaat. Kalau setelah maghrib. Kalau yang pagi terserah. Ya, karena kan intinya salat duha awal waktu itu adalah salatul awabin. Allah a'lam bishawab. Ya, awab itu artinya awab itu orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Taubat itu artinya kembali. Yang lalu gitu ya Ustaz ya. Nggih. Yang kita lupa gitu. Nggih, Aku betul. jelasin begitu Ustaz. Dan saya ini Nggih, nggih. Nggih, nggih. Betul. Ada lagi? Bagus kembali pada Allah ketimbang kembali kepada yang Iya, betul. ada orang yang suka ngeyel baru ajaran apa gitu loh Mbak. Iya, iya, macam-macam orang. Iya Ustaz. Lebih baik kayak gitu kita menghindar aja Ustaz ya. Iya, ya kayak yang tadi bapak-bapak marah di bapak itu jadi bisa jadi kan orang juga diam bukan karena nggak berani ngomong, kesel ya, malas aja nggak ngajarin orang. Iya gitu Ustaz ya. Ustaz nggak tahu ya, nggak FB ya. Tahu, cuman saya nggak kurang kenal orangnya saya. Nggih. Yang orang Padang. Orang Padang ya. Iya, FB Rahman. Nggih. Pas saya ngajar itu yang saya tahu ibu-ibu meninggal tadi jam 8 Ustaz. Iya. Di rumah sakit jantung. Oh, jantung. Iya. Oh, udah banyak Mbak Evi itu. Mbak Evi mungkin 70 ya. Udah lama sakitnya. Walau alam saya benar-benar beliau sakit itu baru-baru aja. Suaminya pilot kan suaminya. Saya malah nggak tahu. Oh. Saya juga nggak dikabarinya sudah meninggal itu oleh ibu. Dekat sama Mbak Evi itu waktu sama-sama pengurus di Babu Toba. Oh. Kan dulu saya di seksi pendidikan. Mbak Evi itu seksi apa lupa saya ya. Saya di seksi pendidikan duduk sama Bu Rahma. Yang dekat TK Kasur itu Ustaz. Iya, Taufik. Taufik. Iya. Jadi Mbak Evi bagian apa pokoknya satu itu lah, satu kepengurusan lah. Itu dekatnya di situ aja. Iya. Ya, ada lagi? Cukup dulu? Bu Nabi ada yang ditanyakan? Enggak. Ngantuk. Gimana? Itu kenapa untuk menghindar? Hari ini kayaknya matanya nggak bisa sama saya buka. Karena kondisi sendu. Tapi patut disyukuri bisa tidur gitu ngantuk daripada nggak bisa tidur tinggal Hujan ya. Nanti Baik. Nyalain setan. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.